Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden Joko Widodo akan diasingkan oleh dunia internasional. Politisi senior MS Ka'ban memprediksi pemerintahan Jokowi akan semakin diasingkan oleh dunia internasional karena tampak tidak sigap dalam menangani coronavirus di Indonesia. Semakin lelat atau semakin lambat dalam mengambil langkah lockdown, berarti pemerintah Presiden Jokowi semakin akan diasingkan oleh dunia. Mimpi investasi pun berubah, dan berubah menjadi investasi malapetaka untuk bangsa ini. Katanya belum lama ini di akun Twitternya. Petaka pun disebutnya akan semakin beronton dan bertubi-tubi silih berganti. Semakin bertambah daerah melakukan lockdown, pertanda pemerintah pusat atau Presiden Jokowi ini semakin distrust dan juga hopeless. Demikianlah kata mantan Menteri Kehutanan itu. Kepercayaan publik di Jokowi pun dinilai oleh Ka'ban akan merosot secara tajam jika para pendukungnya membela tanpa mendengarkan kenyataan yang ada. Pandemi Corona atau COVID-19 di Indonesia yang dari ke hari semakin mengganas. Bahkan hingga saat ini telah menyebar di 24 provinsi sejak 27 Maret yang lalu. Namun sayangnya pemerintah sangat lambat dalam mengatasi merebaknya virus yang mematikan ini. Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP), Putu Supatmarudana mengungkapkan keprihatinannya terhadap semakin meluasnya pandemi di tanah air ini. Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah menunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown? Saat ini pun sudah ada 24 provinsi di Indonesia yang terpapar. Lambat sekali kerjanya pemerintah kita ini. Begitu katanya. Dia pun mempertanyakan keberadaan obat untuk masyarakat yang terjangkit corona. Katanya obat dari Tiongkok sudah datang. Apakah sudah disebar ke seluruh Indonesia? Lalu kapan ada jadwal rapid test dilakukan? Pemerintah harus transparan kepada masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR ini menilai dari awal memang pemerintah Indonesia memang tidak siap dan cenderung menyepelekan virus tersebut. Putu pun khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin, maka akan membuat ekonomi di Indonesia semakin lumpuh total. Hari ini pun sudah terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mal, kantor, kafe, bioskop, dan lain-lainnya. Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Lalu untuk diketahui, pada awal 2020, seluruh negara di dunia sedang kalang kabut karena wabah corona yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 yang lalu. Menurut data terbaru dari thewuhanvirus.com, hanya dalam waktu 3 bulan wabah yang kini menyebar ke seantero dunia tersebut telah membuat 480.000 orang di dunia positif terinfeksi dan 21.500 lainnya meninggal dunia. Sedangkan yang dinyatakan sembuh ada sekitar 115.800 orang. Indonesia pun tak luput dari infeksi tersebut. Per Kamis 26 Maret yang lalu, kasus infeksi virus Indonesia telah mencapai 893 orang yang positif, di mana 78 orang telah meninggal dunia dan 35 orang pasien sembuh. Lalu kapan pemerintahan Jokowi ini benar-benar siap untuk menangani kasus corona? Pemerintahan Jokowi Ma'ruf dinilai masih kurang sigap dalam menangani penyebaran coronavirus di tanah air. Padahal kasus penularan ini terus meningkat dan persentase tingkat kematian tinggi secara global. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, pemerintah masih gagap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lalu upaya penanganan yang dilakukan pun terkesan sangat lambat. Hingga saat ini juga belum optimal. Pemerintah memang ada kesan sangat lambat, agak keteteran penanganannya. Gagaplah bahasanya. Begitu kata Trubus saat dihubungi oleh redaksi Alinea di Jakarta. Baginya, penanganan pasien positif corona pun tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Trubus menyebut langkah yang dilakukan pemerintah hanya formalitas, agar tak terkesan membiarkan rakyatnya kesakitan sampai menyerah pada kematian.
Penilaian tersebut berdasarkan adanya rumah sakit yang tak memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam menangani kasus pasien COVID-19. Langkah pemerintah untuk melakukan deteksi dini penyebaran coronavirus melalui rapid test juga mengindikasikan upaya setengah hati. Padahal pemerintah sudah melakukan pengadaan sebanyak 125.000 rapid test kit untuk didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Rapid test itu kan tidak bisa mendiagnosis orang sakit. Hari ini diperiksa terus hasilnya negatif, bisa saja besok positif. Begitu kata Trubus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengakui deteksi corona melalui rapid test tak bisa dilakukan dalam satu kali pengujian, sebab metode ini tak langsung mengecek keberadaan virus, melainkan sekadar tanda keberadaan virus yang ditunjukkan oleh adanya antibodi dalam tubuh. Jika pemerintah tak segera mengubah pola penanganan COVID-19, kata Trubus, jumlah pasien terinfeksi diyakini akan melonjak secara tajam. Apalagi dalam waktu dekat masyarakat Muslim akan merayakan Idul Fitri, di mana diikuti dengan tradisi mudik ke kampung halaman masing-masing. Iwal hal ini, kata dia, pemerintah juga tidak tegas melarang aktivitas mudik. Padahal hal ini akan meningkatkan potensi penyebaran dan penularan corona ke seluruh pelosok tanah air. Jika hal ini terjadi, Trubus yakin jumlah kematian akibat coronavirus akan mengalami peningkatan secara signifikan. Sebab bukan hanya belum ada obatnya, fasilitas dan juga tenaga medis yang tersedia untuk menangani pasien terinfeksi juga sangat terbatas. Itu jelas, otomatis, karena kalau kita melihat kasus yang sembuh dengan meninggal lebih banyak yang meninggal, perbandingan rasionya pun saja kecil. Karena itu, Trubus juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan terukur dalam menangani pandemi ini. Salah satunya dengan kebijakan kolaboratif yang melibatkan banyak unsur. Kebijakan itu melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara bersama-sama. Jadi kebijakan kolaborasi adalah kebijakan yang menekankan kepada peran di masyarakat. Di samping itu, Trubus juga meminta pemerintah dapat fokus untuk mensosialisasikan pencegahan secara masif di daerah-daerah. Artinya dapat meminta peran serta pada tokoh agama dan ulama, termasuk RT/RW dan kepala desa dilibatkan untuk mencegah. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih. Baginya, setiap unsur mempunyai peran berbeda dalam menangani bencana tersebut. Misalnya, petugas kesehatan perannya di baris depan. Pihak pemerintah dan swasta perannya juga penting dalam membackup, mensupport kebutuhan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit. Begitu katanya. Daeng mengakui penanganan corona yang dilakukan pemerintah ini terkesan lamban. Namun katanya hal ini wajar dan tak perlu dipersoalkan lantaran pemerintah telah berupaya maksimal. Karena itu dia kembali mengingatkan agar semua pihak dapat saling membantu dalam menangani pandemi ini. Jika tidak, lonjakan kasus virus yang terdeteksi pertama kali di Wuhan, China tidak akan teratasi dengan maksimal. Pemerintah maupun non-pemerintah harus gotong royong. Kalau tidak gotong royong dengan kondisi darurat bencana seperti ini, tidak akan tertangani dengan baik. Hingga Kamis 26 Maret, terdapat 103 kasus positif baru dari COVID-19. Tercatat sebanyak 20 kasus kematian baru, sehingga secara keseluruhan terdapat 78 kasus meninggal dunia. Korban terus bertambah, Jokowi sendirian dalam melawan corona. Lalu relawan kemana? Jumlah pasien yang dinyatakan positif corona terus bertambah. Demikian pula dengan korban jiwa yang semakin hari semakin banyak. Berdasarkan data pada hari Selasa 24 Maret kemarin, jumlah pasien corona mencapai angka 686, melonjak 107 dari hari sebelumnya. Pemerintah pun kini berjibaku untuk menangani virus yang pertama kali mencuat di kota Wuhan, Tiongkok. Mulai dari memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home, menyulap Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat, hingga mengimpor alat-alat kesehatan dari Tiongkok. Namun, ada yang luput dari beragam kinerja pemerintah dalam penanganan corona tersebut. Presiden Jokowi tampak sendirian, Presiden Jokowi tampak sendirian, tanpa didampingi oleh para pendukungnya. Dalam hal ini pendukung yang tak masuk lingkaran pemerintahan. Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi, dalam gelaran Pilpres 2019 yang lalu, sang petahana yang berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan dukungan cukup banyak dari para relawan. Namun kini para relawan seakan tenggelam tanpa peran. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini pun sempat menyinggung
Salah satu relawan yang menjadi sorotan usai Pilpres berakhir yakni rakyat militan Jokowi yang justru diperbincangkan usai mencekik petugas Polantas lantaran tak terima ditilang. Tetapi bukan itu yang mau dibahas. Selain rakyat militan Jokowi, banyak kelompok relawan Pak Joko Widodo. Paling dibicarakan adalah Projo dan juga Jasmev. Begitu kata Adi Masardi. Sejauh ini, Adi belum melihat para relawan Jokowi ini bermunculan di tengah bangsa Indonesia yang sedang berjuang menghadapi wabah yang telah merenggut 55 nyawa warga Indonesia.